Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat step 2, yaitu operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat itu kita akan menggunakan dua cara untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada yang menggunakan dengan teknik yang angka kecil dan ada juga yang menggunakan teknik angka yang besar. Untuk yang terlebih dahulu kita menggunakan teknik dengan angka yang kecil ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Berikut adalah soal-soalnya. Di sini ada negatif 5 ditambah 5, ada negatif 9 ditambah 4, dan ada 9 ditambah negatif 6, dan ada negatif 4 ditambah negatif 3. Langkah pertama adalah kalian menuliskan tanda dari sebuah bilangan tersebut. Misalkan di sini angka 5 yang di sebelah kiri tandanya adalah negatif 5 dan di sebelah kanan adalah positif 5. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan menuliskan tandanya. Yang negatif 5 berarti tuliskan tandanya negatif sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian positif 5, maka kita tuliskan menjadi positif sebanyak 5 kali tepat di bawah negatif ya. Tepat di bawah tanda negatif. Positif, 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 positif sebanyak 5 kali. Langkah selanjutnya bagaimana? Yaitu langkah selanjutnya adalah dengan mengkali ya, dengan mengalikan antara yang negatif yang atas dengan yang positif di atas, atau memasangkan antara negatif dengan yang positif. Hasilnya bagaimana? Ternyata di sini sisa dari negatif tidak ada, maupun positif pun tidak ada, maka jawabannya adalah 0. Yang kedua, lanjut ke yang kedua ya. Yang sebelah kiri adalah negatif 9, sedangkan sebelah kanan adalah positif 9. Oleh sebab itu kita tuliskan negatif sebanyak 9 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau kalian sudah menuliskan angka 9 negatif, kemudian positifnya 4 kali. Berarti di bawah negatifnya positifnya adalah 4 kali ya. Dituliskan saja atau dituliskan oleh kalian di bawahnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita pasangkan kembali seperti soal yang ada di atasnya ya. Kemudian kita pasangkan, kita beri tanda kali saja agar mudah. Ya, dikali ternyata kita lihat yang sisanya adalah negatif. Nah, kita hitung negatifnya ada berapa jumlahnya. Ada 5, maka dituliskan jawabannya adalah negatif 5. Mudah kan? Nah, sangat mudah sekali. Ini adalah hanya untuk angka-angka yang kecil saja. Tidak mungkin kan angka ratusan kalian menuliskan negatifnya sebanyak ratusan. Harus ada cara yang lain. Selanjutnya adalah yang ketiga, 9 ditambah negatif 6. Perlu diingat jika ada dua tanda seperti ini, tanda positif dihilangkan saja ya. Jadi negatif 6 jadi 9. Ya, 9-nya ada positifnya ada 9. Kemudian negatif 6 dituliskan di bawahnya negatif 6. Jadi bukan positif ketemu negatif itu bukan positif negatif tapi berubah menjadi negatif, atau kan berubah tapi positifnya yang kalah ya. Jadi kita tuliskan negatifnya di bawahnya 6 ya, menjadi kita lihat pasangkan kembali. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sudah dipasangkan, sisanya positif 3. Nah, kalau kalian menemukan positif 3, maka positif ini tidak perlu ditulis. Langsung saja tulis angka 3. Sekali lagi, positifnya jangan ditulis, tapi langsung tuliskan saja angka 3. Seperti itu ya.
Kita lanjut pada soal yang berikutnya, yaitu negatif 4 ditambah negatif 3. Seperti soal nomor 3, jika ada negatif 4 ditambah negatif 3, maka negatifnya kita tulis dulu ya. Negatif, 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 negatif. Dan positif ketemu negatif itu jadi negatif. Jadi kalau negatif dituliskannya aja di sampingnya negatifnya ya. Di samping negatif kita tuliskan sebanyak 3 buah. Jadi ternyata di sini tidak ada tanda positif. Kalau tidak ada tanda positif ya sudah, hitung saja jumlah negatif yang ada di sana. Berarti positifnya nggak ada ya. Jadi kita jumlahkan saja semua, yaitu menjadi negatif 7. Nah, mudah kan? Nah, itulah untuk menentukan bagaimana cara pertama digunakan. Ini bisa digunakan untuk angka-angka yang kecil, atau tanda negatif positifnya itu adalah angka atau bilangan yang kecil saja, seperti itu. Nah, untuk angka-angka yang besar itu tidak bisa kita menggunakan cara seperti ini. Nah, untuk kuncinya yaitu yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, ini untuk yang cara yang kedua ya. Terus yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Yang ketiga, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ingat ya, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah ini cara yang kedua ini digunakan untuk cara atau bilangan atau angka yang angkanya besar-besar. Nah ya, kalau angka-angka yang kecil kita menggunakan cara yang mudah saja, tapi tidak menutup kemungkinan angka yang kecil pun bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan, bukan hanya untuk angka-angka yang besar saja. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak yang sudah mahir atau sudah bisa di bagian yang memasangkan, baru ke tahap yang kedua agar lebih mudah lagi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja kepada bagaimana cara menyelesaikan contoh soal yang angkanya lebih besar ya. Oke, lanjut saja, kita lihat slide-nya ya. Kita lihat di sini soal pertama adalah negatif 48 ditambah 21. Ya, kita perhatikan ke kuncinya yang tadi kita sudah bahas. Ya, yang pertama adalah kuncinya tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Oke, angka terbesar, angka yang terbesar ya, bukan tandanya ya. Angka yang negatif dan positif yang terbesarnya itu adalah kebetulan di sini angka 48. Angka 48 itu adalah tandanya negatif. Nah, berarti kalau misalkan tanda yang lebih besarnya itu angka 48 itu adalah tandanya negatif, maka kita menuliskan tandanya, jawabannya adalah negatif. Kemudian yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Nah, yang terbesarnya itu kan kebetulan di sini adalah 48 ya. 48 berarti 48 dikurangi 21. Jadi jawabannya adalah negatif. Jangan lupa tulis dulu negatifnya sebelum mengurangkan, dituliskan dulu negatifnya. Negatif 27. 48 dikurangi 21 adalah negatif 27. Yang selanjutnya adalah nomor 2, 96 ditambah negatif 32. Seperti yang kalian ketahui, jika ada dua tanda positif ketemu negatif, maka positifnya kalah ya, menjadi 96 dikurangi 32. Jika kalian sudah menemukan seperti ini ya, tinggal dikurangi saja, jangan bingung negatif positifnya jangan, karena langsung aja seperti penjumlahan pengurangan seperti biasa. 96 dikurangi 32 sama dengan 64, seperti itu ya. Ini lebih mudah.
Nah, ini agak sedikit rumit lagi untuk soal nomor 3, negatif 65 ditambah negatif 32. Nah, ini agak sedikit agak sedikit rumit karena di sini ada positif negatif. Jadi kita bisa uraikan negatif 5, negatif 32. Lihat tandanya sama nggak? Oh, tandanya sama. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Negatif 65 yang 65 ditambah 32 sama dengan 90 ya, 97. Yang selanjutnya adalah 57 ditambah negatif 14. Ini sama dengan nomor 2 ya. Ini tinggal langsung saja dikurangi ya. Dikurangi langsung 57 dikurangi 14 yaitu 43. Yang selanjutnya nomor 5 nih. Ini nomor 5 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena di sini tandanya itu negatif-negatif. Nah, jika kalian menemukan tanda negatif dengan negatif, maka diuraikan dulu. Negatif ketemu negatif adalah positif ya. Sekali lagi, negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi diuraikan dulu ke bawah positif gitu. Negatif sama negatifnya dihilangkan. Jadi negatif 34 ditambah 74, negatif 34 ditambah 74 adalah 108. Seperti itu ya. Jangan lupa diuraikan dulu. Jadi kalau ada negatif ketemu negatif diuraikan aja dulu, jangan langsung dijawab. Karena kalau langsung dijawab biasanya susah ya. Nah, kalau ada menemukan 34 tambah 74 kan tandanya sama ya. Tandanya sama yaitu positif, maka langsung saja dijumlahkan menjadi 108. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir di sini ada negatif 25 dikurangi negatif 21. Nah, jadi ingat seperti yang di atas, kalau negatif ketemu negatif itu adalah positif ya. Kita tuliskan saja menjadi positif. Nah, jangan lupa di sampingnya dituliskan, jangan langsung dijawab ya. Jadi dituliskan di sampingnya untuk mempermudah. Negatif 25 ditambah 21. Bukan dikurangi lagi ya, tapi menjadi ditambah 21. Nah, ayo kita lihat lagi ke kunci. Nah, ada tanda positif, negatif mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesarnya ini adalah negatif. Nah, negatif 25 angka yang terbesarnya ya. Maka kalian tuliskan negatifnya terlebih dahulu, jangan sampai lupa ya. Negatifnya terlebih dahulu. Setelah kalian menuliskan angka negatifnya atau tandanya negatifnya, maka kalian yang kedua itu adalah kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesarnya 25, 21 berarti 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Jadi jawabannya negatif 25 ditambah 21 adalah negatif 4. Nah, begitulah kira-kira anak-anak semuanya. Untuk penjumlahan bilangan bulat ini diharapkan kalian memperhatikan kuncinya. Jika ada dua tanda diuraikan aja dulu terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung dijawab, tapi diuraikan terlebih dahulu ke bawah gitu ya. Terus ke samping diuraikan lagi seperti nomor 5 dan nomor 6. Karena banyak kejadian jika dijawabnya itu adalah secara langsung biasanya salah jawabannya ya. Ini adalah operasi bilangan hitung bilangan bulat ini adalah materi menurut Bapak itu termudah tapi jika kalian mengetahui tekniknya. Tapi jika tidak mengetahui tekniknya, jawabannya pasti akan salah. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.